Di main event, Poirier menghentikan Conor McGregor di ronde kedua. Banyak yang bertanya, apa McGregor yang mundur? Terutama juga dengan kuda-kudanya yang berbeda? Nggak sepenuhnya juga. Pukulan McGregor yang ada itu masih terlihat cepat dan distance managementnya juga terlihat masih tajam seperti yang dulu. Tapi yang lebih banyak berbeda memang adalah bagaimana Poirier bisa mengeksekusi game plan yang rapi, terutama dengan calf kick-nya untuk mengurangi power dan mobilitas dari Conor McGregor. Namun, eksekusi dari game plan ini mulai terlihat ketika satu pukulan Conor yang mendarat telak. Nah, kenapa pukulan yang telak ini justru membuat Poirier seperti percaya diri akan kemampuannya menerima pukulan Conor? Mungkin ini adalah hasil jam terbangnya selama di lightweight, di mana ia melalui pertarungan-pertarungan alot, melawan petarung-petarung dengan pukulan yang keras seperti Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov, Anthony Pettis, Max Holloway, dan Dan Hooker. Dan dari titik tersebut, Poirier sudah tidak ragu lagi, dia malah memperpendek jarak pertarungan dan mulai mendaratkan pukulan-pukulan ke arah betis pada tempo yang lebih tinggi lagi. Seiring dengan menumpuknya damage di kaki depan Conor, maka Conor juga semakin terlihat tidak nyaman dengan kuda-kudanya. Yang dulunya biasanya mulai agak panjang, itu makin lama semakin memendek. Tentu saja karena kaki ini juga adalah tumpuan dari pukulan, terutama dengan gaya pukulan Conor yang menjulur ke depan, maka Conor juga tidak bisa lagi menaruh berat badan pada kaki depannya. Dan pukulan-pukulannya pun kalau lihat juga berangsur-angsur seiring dengan damage yang diterima di kaki depannya ini semakin lama juga semakin melemah. Sampai pada satu titik kita bisa melihat Conor yang biasanya dia memancing lawan untuk membuat kesalahan, kali ini justru dia sepertinya memaksa pukulan-pukulannya itu pada sudut-sudut yang benar-benar tidak ideal. Dan terakhir, tentu saja kita melihat bagaimana low kick ini, calf kick ini bisa mempengaruhi pergerakan Conor, dan yang dimana kita lihat semakin lama semakin berkurang. Dan puncaknya tentu saja kita lihat bagaimana di titik penghabisan dari fight ini, kita melihat bagaimana Poirier bisa dengan mudahnya dia mengintari Conor dan kemudian melaksanakan kombinasi jarak dekatnya yang akhirnya mengakhiri perlawanan Conor McGregor. Sebagai bahan untuk bonus, bagaimana Mike Chandler melakukan setup atas pukulan kirinya. Secara singkat, Mike Chandler itu melakukan setup itu sejak awal. Dia melakukan power shot ke badan Dan Hooker beberapa kali. Dan dia tidak pernah melakukan follow up dengan pukulan tersebut. Setelah 3-4 kali melakukan pukulan ke arah badan, power shot nih ke arah badan, Chandler juga mempelajari reaksi Hooker atas pukulan-pukulan tersebut. Setelah dia pelajari, dia juga lihat kemana dia bergerak. Dan maka Chandler juga menambah satu follow up dengan pukulan kirinya berdasarkan apa yang dia sudah lihat. Satu detail terkait ringcraft dari apa yang dilakukan Chandler terhadap Hooker. Chandler memulai kombinasinya pada saat Hooker berada di sudut oktagon, di mana pada posisi ini Hooker hanya bisa bergerak ke kanan. Dan tentu saja Chandler yang sudah tahu di mana Hooker akan bergerak sudah siap dengan pukulan kirinya yang akhirnya meng-KO Hooker.
Saya harap teman-teman menikmati breakdown kali ini. Dan sound off below di kolom komentarnya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channelnya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan breakdown-breakdown seperti ini. Dan saya dengan Bung Bram, sampai jumpa lagi pada seri breakdown yang berikutnya.